Kalau dibilang non-pribumi, sama juga mereka non-pribumi. Ahok keturunan Tionghoa, sementara Anies keturunan Arab. Sama, mohon maaf, saya bukan berbicara masalah etnis. Tapi itu yang dilakukan oleh Anies, seolah-olah ini adalah perang melawan non-pribumi. Ini adalah kemenangan dari orang-orang pribumi yang berhasil merebut kembali kekuasaan di DKI. Itu yang terjadi. Itu bukti bahwa Anies memainkan politik identitas melalui pendukungnya dan melalui pidatonya sendiri. Masih mau disangkal. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang menyangkal stigma bapak politik identitas tapi hadir di Rakernas Partai Umat yang jelas-jelas partai politik pengusung politik identitas. Lah, gimana? Kasihan Nasdem dong. Nasdem kan selama ini sudah berusaha bersih-bersih nama Anies Baswedan dari stigma itu. Beberapa kali, kalau kita melihat politisi Nasdem ini selalu menyangkal, jangan kait-kaitkan Anies dengan politik identitas. Mereka meyakini bahwa Anies ini adalah penerus Presiden Jokowi. Dan mereka juga meyakini bahwa pilihannya nggak salah, karena Anies ini benar-benar penerus Presiden Jokowi menurut Nasdem. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya untuk meyakinkan pemilih mereka bahwa Anies ini adalah orang yang sangat tepat, orang yang mereka usung, the best katanya, sebagai penerusnya Presiden Jokowi. Tapi faktanya berbicara lain. Orang yang berusaha dibersihkan namanya justru hadir di Rakernas Partai Umat yang baru lahir kemarin, yang hampir nggak lolos verifikasi pemilu, tapi sok-sok belagu secara tegas dan jelas menyatakan diri sebagai partai pengusung politik identitas. Ini partai emang nggak punya malu ya. Meskipun pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umumnya Ridho Rahmadi, yang kalau menurut saya ini adalah satu bentuk kebodohan dari seorang ketua partai yang nggak bisa membedakan antara politik identitas dengan identitas politik. Ya ini, partai baru lahir, kemudian ketuanya juga newbie, baru pertama kali ikut pemilu, sok-sokan belagu seperti ini. Kalau menurut saya, kayaknya KPU ini nyesel ngelolosin partai ini. Harusnya kemarin nggak usah dilolosin aja ya. Lalu, dalam Rakernas kemarin, Anies ini justru malah bertanya, apa buktinya kalau dia dikaitkan dengan politik identitas? Apa yang sudah dilakukan? Lagi-lagi dia berbicara masalah persepsi, sama seperti yang dibicarakan dia pada waktu hadir di podcastnya Mary Riana kemarin. Dia lagi-lagi berbicara masalah persepsi, kemudian lagi-lagi menggunakan analogi air putih dan air raksa, yang kalau menurut saya sebetulnya nggak nyambung. Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang persepsi dengan apa yang dilakukan, ini semuanya bukan persepsi, nyata, jelas, dan kita semuanya merekam dalam ingatan kita sampai detik ini belum bisa hilang. Mau bukti? Saya kasih buktinya, 2 aja ya, saya kasih buktinya. Kalau banyak-banyak kasihan Aniesnya nanti. Bukti yang pertama, ini adalah dukungan dari kelompok-kelompok intoleran. Dari 212, kita tahu bagaimana kelompok-kelompok intoleran ini, pendukung Anies Baswedan, 212, yang menggunakan politik permainan ayat Al-Maidah ayat 51. Video Ahok yang kemudian diedit oleh Buniani, kemudian disebarkan seolah-olah Ahok ini menistakan Al-Quran, Al-Maidah ayat 51. Itu mereka gaungkan setiap hari. Lalu ada lagi permainan mayat. Mereka tidak mau menyolatkan jenazah orang yang diklaim sebagai pendukung Ahok, pendukung penista agama. Dan ini semuanya berkat jasa dari kelompok 212. Lalu apa kontribusi Anies di situ? Ya dia melakukan pembiaran, dia menikmati itu semua, dia
tidak pernah mencegah itu, sudah tahu itu pendukungnya melakukan itu, dia tidak pernah melakukan pencegahan. Dia justru menikmati itu, menikmati kemenangan itu, dan itu yang menjadi bukti bahwa Anies bermain politik identitas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pidato yang sangat legend itu pada saat dia memenangkan pilkada, dia mengatakan bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Seolah-olah bahwa Ahok adalah non-pribumi yang wajib diperangi, sehingga dia mengalahkan Ahok adalah kemenangan seorang pribumi. Padahal, kalau dibilang pribumi, Anies dan Ahok sama-sama pribumi. Kalau dibilang pribumi, mereka berKTP Indonesia, lahir dan besar di Indonesia. Mereka sama-sama pribumi. Kalau dibilang non-pribumi, sama juga, mereka non-pribumi. Ahok keturunan Tionghoa, sementara Anies keturunan Arab. Sama, mohon maaf, saya bukan berbicara masalah etnis, tapi ini hanya memperbandingkan. Kalau dibilang pribumi ya sama-sama pribumi, kalau dibilang non-pribumi sama-sama non-pribumi. Tapi itu yang dilakukan oleh Anies, seolah-olah ini adalah perang melawan non-pribumi. Ini adalah kemenangan dari orang-orang pribumi yang berhasil merebut kembali kekuasaan di DKI. Itu yang terjadi. Itu bukti bahwa Anies memainkan politik identitas melalui pendukungnya dan melalui pidatonya sendiri. Masih mau disangkal. Udah terbukti jelas, ini baru 2 loh. Belum yang lain-lain. Kayaknya nggak usah saya sebutin deh. Lanjut ya. Oke, lanjut kita. Tapi lanjutannya ini di luar konteks politik identitas ya. Ini terkait masalah kehadiran Anies di Rakernas Partai Umat kemarin. Dia menyebut tepatnya mengkritik pemerintah, tidak menerapkan keadilan sosial. Dia mengatakan keadilan sosial ini hanya berupa ucapan, tapi tidak ada buktinya. Kebijakan pemerintah saat ini sering tidak menempatkan prinsip keadilan sosial katanya, sebagai prinsip prioritas dalam mengambil keputusan di sektor apapun. Kemudian Anies mengatakan, terutama bidang ekonomi. Masyarakat tidak butuh angka, masyarakat butuh pemerataan nyata yang akan jadi agenda ke depan yang akan dilakukan oleh dia. Kayaknya ngimpi nih. Anies lagi ngigo kayaknya. Faktanya, kita berbicara fakta saja. Apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, terutama pembangunan infrastruktur secara masif. Ini fungsinya untuk apa sih? Ya untuk pemerataan ekonomi, untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di pelosok-pelosok, kemudian jalan tol, kemudian pembangunan bandara, bendungan, dan lain sebagainya. Kalau untuk jalan dan bandara, ini fungsinya untuk mendistribusi barang dan jasa. Kemudian infrastruktur bendungan ini untuk mempermudah para petani kita untuk mengairi sawahnya, kemudian mencegah banjir dan sebagainya. Ini kan fungsinya untuk pemerataan ekonomi. Lah yang seperti ini kok dibilang bukan prinsip keadilan sosial, gimana? Yang seperti ini yang mau dirubah oleh Anies. Mau dirubah seperti apa lagi? Ini sudah benar. Apalagi yang mau dirubah? Dia mengatakan ini harus dirubah. Ke depan ini yang akan dijadikan agenda prinsip keadilan sosial. Lalu prinsip keadilan sosial seperti apa yang menurut Anies yang sudah benar? Ini semuanya sudah benar. Nah, kalau menurut saya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi, meskipun dilakukan dengan berhutang ke luar negeri, tapi hasilnya nyata. Dengan berhutang ke luar negeri, kemudian membangun infrastruktur, kemudian masyarakat ekonominya naik, PDB-nya pun naik, otomatis pendapatan negara juga naik, ini juga bisa nanti lama-lama hutangnya lunas. Ini hutang luar negeri digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Emangnya antum hutang ke lembaga atau siapa, tapi hanya untuk memenuhi ambisi politik yang ingin berkuasa. Beda kelas antara Presiden Jokowi negara ini yang berhutang demi pembangunan negara, demi kesejahteraan masyarakat, dengan antum yang berhutang hanya ingin memenuhi ambisi politik belaka. Lalu yang kayak gini ngimpi jadikan presiden. Mending ke laut aja deh. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama demi keadilan sosial.
Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.